kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, kebodohan menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah. Sehat semuanya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bunda, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah kali ini saya akan menyampaikan tema tentang makna hijrah. Hijrah secara makna artinya adalah meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kebaikan. Nah, itu hijrah. Kita tinggalkan segala keburukan-keburukan menuju kepada perbuatan yang penuh dengan kebaikan. Contohnya, teman-teman, kalau mungkin di tahun yang lalu ya sholat kita ini masih sering ya kita tunda-tunda sholatnya, ya maka nanti di tahun depannya sholat kita harus kalau bisa ya tepat waktu, di awal waktu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul ahabbu amal ilallah, amalan apakah yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Kemudian jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, kata Rasul. Salatlah tepat pada waktunya, kata Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya teman, ya, teman di luar sana. Itu kalau dia sholat subuh itu, sholat subuhnya selalu jam 6 tiap hari. Sholat 6. Nah, memang masih boleh, tapi yang lebih afdol lagi, yang lebih utama lagi, kalau dia mengerjakannya tepat waktu. Begitu azan, dia ambil wudhu, ya, kemudian setelah itu dia sholat tepat waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Semoga nanti di tahun yang ini sholat kita ya ada perbaikan, sholatnya bisa tepat waktu. Kalau kata guru saya teman-teman, itu kalau sholat itu rumusnya ada, namanya adalah TBM. Nah, rumusnya adalah TBM. Apa itu T-nya? T-nya adalah, kata guru saya, tepat waktu. T-nya adalah berjamaah. M-nya adalah di masjid. Nah, ini rumusnya. TBM, tepat waktu, berjamaah, dan di masjid atau di mushola. Ya, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin masalah lisan kita. Ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya ya lisan kita itu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka nanti di tahun yang ini ya kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau lebih baik kalau dia tidak berkata yang baik, ya lebih baik dia diam. Kalau kita mau bicara, ya dipikir-pikir dulu, manfaat tidak. Kalau manfaat kita bicara, kalau tidak manfaat kita tidak bicara. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman, pernah memegang lisannya gitu. Dia pegang lisannya, dia bilang, ya ini adalah salah satu anggota tubuh ya yang bisa membawaku kepada kebinasaan, kata dia. Ya, anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan, tetapi dia adalah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, ya anggota tubuh mana sih yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Kemudian kata Rasul SAW,
al-famu wal faraj. Ya, lisan dan kemaluan. Itu kata Rasul. Lisan dan kemaluan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini ada 4 ciri-ciri orang yang beruntung hidup di dunia ini, teman-teman. Mau tahu nggak? Mau tahu apa banget? Banget ya? Ya. Oke, ada 4 orang ciri-ciri orang beruntung di dunia ini. Ayat bunda semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Azza wa Jalla, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam suatu kerugian. Illal ladzina amanu, yang pertama. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, beriman kepada apa? Beriman kepada yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar, dan iman kepada yang tidak kelihatan, yang gaib, kepada surga, kepada neraka, kepada malaikat, kepada siksa neraka, balasan surga, siksa neraka, kepada setan, ya, jin. Nah, itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena dia beriman kepada Allah, Allah itu ada, makanya dia ibadahnya dibagusin. Saya yakin Allah itu ada, melihat saya, Allah itu ada. Nah, jadi dia beruntung hidupnya. Karena imannya dia tingkatkan kualitas ibadahnya dia. Yang kedua, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Usahakan segala aktivitas kita itu harus menjadi amal soleh, teman-teman. Ya, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kita bekerja, kita berdagang, kita mau tidur, kita mau makan, ya, kita mau silaturahmi. Nah, itu harus bisa menjadi amal soleh. Yang ibu-ibu di rumah, ya, sambil masak harus menjadi amal soleh itu. Ya, masak, nyapu, nyuci. Jangan nyuci berembang aja. Capek banget nyuci. Iya, tambah lama ya Bun ya. Beruntung gitu kan. Jadi ya dua bak lagi nih. Pusing. Nah, kadang kayak gitu. Ya, harus ikhlas, harus jadi amal soleh. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang ketiga ciri orang beruntung, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, senantiasa menasihati dalam kebenaran. Ya, saling menasihati dalam kebenaran. Kalau ada teman kita yang salah, ditegur, bagus, sangat bagus. Ya, karena dinasihati kalau kita salah. Sangat bagus. Kalau tidak dinasihati, maka kesalahannya tidak akan bisa dibetulkan, kesalahan terus. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa menasihati dalam kesabaran. Ya, kita saling menasihati. Ayah bunda, kalau ada teman kita yang sedang terkena musibah, sakit, atau keluarganya ada yang meninggal dunia, ya, kita nasihati, bersabar, ya, jangan marah-marah, diterima takdir Allah. Kalau kita sabar akan dapat pahala yang melimpah dari Allah dengan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batasnya, unlimited. Ya, tidak ada batasan pahalanya. Sangat banyak Allah kasih kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ini gimana Pak? Udah? Apa lagi? 10 menit ya?
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih nambah, kalau masih nambah. Baik, terima kasih Ustaz Tio. Kalau ada penambah silakan.